Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Fama araftu al'an ana sa'ufassir alaikum wa'zid dini wa khutbati ala al-lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa wa zumala'i, هذا اليوم أنا سأفسر عليكم نحو رجع إلى القرآن والسنة، ولكن لا بخلاف من المسلمين نحو القرآن والسنة. Al-Quran wa sunnah hadha al-iman, wajibul iman ala kulli muslimin muslimat fil alam. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sikap sombong, jargon kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi ada sikap sombong, jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu yang benar adalah kembali kepada ulama yang mengerti Quran dan Sunnah. Jadi jargon, sikap sombong, jargon kembali kepada Quran dan Sunnah itu akan menyebabkan orang akan menafsirkan Al-Quran sendiri-sendiri dengan kepalanya masing-masing. Bukan, padahal dia tidak ahli di dalam nahwu saraf, di dalam ilmu balaghah, ilmu mantiq ma'ani, dan ilmu hikmah lainnya. Padahal Rasulullah mengatakan, Allahumma alimna ta'wil, ya Allah berikanlah kami ilmu, sudah dulu ya, berikan ilmu ta'wil, arti ilmu tafsir, supaya tafsirnya jangan sembarangan. Man fasara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemikirannya yang bebas, akan disediakan tempat duduknya yang terdiri dari api neraka. Nah, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Mereka akan coba menafsirkan Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu, akhirnya dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau begitu perlunya ulama. Jadi yang benarnya kembali kepada ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Oh, saya bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu jargon yang sombong namanya itu. Jangan sombong. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Ahli itu artinya orang yang sangat memahami. Zikro itu Al-Quran. Bertanyalah kepada orang yang ahli tentang ilmu-ilmu Al-Quran jika kamu tidak tahu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
walillahil hamd. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-14. Qul innani ana Allah. Katakanlah kepada seluruh manusia, namaku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada nama lain. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Wa aqimus shalah. Aqimus shalah. Dirikanlah salat untuk mengabdi kepadaku. Nah, qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu dia tertinggal. Fa'budni, maka hendaklah kamu mengabdi beribadah kepadaku saja dan dirikanlah salat. Dirikanlah salat untuk mengabdi kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana awalnya kita bisa sholat beribadah? Tentu dengan mengenal siapa yang kita sembah, mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Kita kenal dengan sifat-sifatnya. Kita kenal namanya dulu, kenal namanya, kenal sifatnya, dan kenal hasil perbuatannya. Apa hasil perbuatan Allah? Menciptakan langit dan bumi. Di dalam surat Fussilat ayat 53 dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan hasil ciptaannya, tanda-tanda kekuasaannya, di langit dan di bumi dan di dalam diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan betapa maha benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tadi sudah disampaikan betapa pentingnya kita mengenal Allah. Nah, ulama-ulama dahulu menyusun satu konsep bagaimana mengenal Allah. Diambillah yang pokok-pokoknya saja. Yang pokok-pokoknya itu dalam 20 sifat. Nah, itu yang pokok-pokoknya saja. Kalau yang tidak pokok, wah itu bermiliar-miliar. Sebutlah seluruh sifat yang baik-baik. Itulah sifat Allah. Nah, yang pokok-pokok ini kegunaannya untuk berargumentasi dengan orang-orang jahiliyah. Itulah namanya sifat 20 yang disusun oleh Abu Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Allahu Akbar. Bertanya apakah Allah ada, cukup dengan jawaban, oh Allah itu rububiyah. Disinilah lengkapnya belajar sifat 20. Mari kita jelaskan secara detail ya. Nah, kita beribadah kepada Allah. Pertanyaannya apakah Allah itu ada? Maka sifat yang pertama jawabannya Allah itu wujud. Allah artinya itu ada Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu adam, artinya tidak ada Allah Ta'ala. Nah, mustahil Allah tidak ada. Sebab itu yang ditanyakan oleh orang ateis itu pertama. Kalian menyembah Allah, apa Allah itu ada? Apa buktinya? Nah, kita sambung pada kajian berikutnya. Apa buktinya Allah itu ada secara ilmiah dan secara dalil dari Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada ulama yang memahami Al-Quran dan hadis, yang betul-betul mendalami ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at.
Aku mengharapkan kepadamu beribu-ribu maaf jika banyak kesalahan terdapat dalam kata-kataku ini, ceramahku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.